الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، hadratil mukarramin yang saya muliakan, Al-Habib Mustafa Basaiban dari Bondowoso, yang saya muliakan Al-Habib Ja'far Al-Jufri dari Besuki Sembagus, yang saya muliakan Al-Habib Farhan Al-Idrus, yang saya muliakan para habaib, para ulama, para kiai yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, akan tapi tidak mengurangi ketakdiman saya kepada beliau-beliau semuanya. Khusus bil dzikri Sohibul Barnatil Kabir akhina fillah Al-Mukarram Al-Karim Kiai Haji Abdul Raqib beserta keluarga besar, yang mana beliau semoga selalu direksa diayomi oleh Allah, selalu dibela ditolong oleh Allah. Semua yang beliau cita-citakan dikabulkan oleh Allah. Anak turunan beliau semoga dijadikan orang-orang yang berjuang di jalannya Allah. Tidak lupa juga semuanya yang rawuh di malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga tidak terlupakan teman-teman saya yang ada di Banser atau barisan serbaguna luar biasa, tidak kalah dengan PM yang di depan istana. Sampean gak kira kuat suruh berdiri apalagi diam seperti ini. Ini untung gak ada nyamuk yang nempel. Untuk sahabat Banser, sedikit dari saya mungkin, kalau sampean lewat Gerahan Silo ke arah Banyuwangi, di situ ada makamnya Habib Ali. Kiri jalan, kalau dari Jember kiri jalan. Habib Ali itu siapa? Beliau keponakannya Habib Soleh. Beliau adalah ketua Ansor. Kalau sekarang Banser era tahun 60-an yang dicolek oleh DKI. Sebelum saya bercerita, saya nggak mau itu, saya mau bercerita. Saya mau tanya ke Al-Mukarram Deroket. Saya pakai bahasa Indonesia apa Madura? Madura. Itu ada provokator di belakang saya. Saya suruh. Saya hafal provokatornya siapa, tapi provokator yang positif. Alhamdulillah akan saya coba nanti. Jadi matur sangkolan menabi beda seklero, karena dan kula nika produk impor Jawa Timur. Aslinya dan kula nika juga dengan benar. Ya para rabu, para ulama raneka ada bu. Sebagian perkara sewajib eka onin sareng kula sareng panjenengan. Eki paneka sesepuhun kanjeng Nabi. Juga anak corona kanjeng Nabi. Ananging sebelum kula cerita para sesepuhun kanjeng Nabi sareng anak corona kanjeng Nabi, dan kula perlu nyampaiake para panjenengan setong hadis. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya abi wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah ta'ala qabla al-asya'." Wahai Rasulullah, demi bapak dan ayahku, beritahukanlah kepada saya, apa pertama kali yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala macam perkara. Perkara pun apa seicipta sareng Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adahu, "Ya Jabir, inna awwala syai'in khalaqahu ta'ala qabla al-asya' nuru nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri." Wahai Jabir, ketahuilah olehmu, sesungguhnya perkara yang diciptakan Allah pertama kali sebelum Allah menciptakan apapun adalah nurnya nabimu ini, nurnya Muhammad. Wa sholli ala Muhammad.
Selestarina Allah menciptakan Nur Muhammad, maka Allah adabu. Ya Muhammadu, innama khalaqtuka liajli. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menciptakan engkau karena wujudnya aku. Wa khalaqatul aflaka liajlik. Dan aku ciptakan alam semesta beserta semua isinya, beserta kehidupannya liajlik, karena wujudnya engkau Muhammad. Menabi sobung kanjeng Nabi Muhammad, sobung jabu, sobung gedeng, apa boleh? Sobung apel, nggih. Sobung Ismail, sobung panjenengan, sobung kula. Jadi sekabila kenikmatan mulai awal sampai hari kiamat, sampai dalam surga sudah jelas bersumber dari wujudan nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga para wali-wali Allah setiap ada erah tak bekal DR kecuali ampun maca sholawat. Kenapa? Karena ingat sudah jelas kenikmatan mereka sumbernya dari kanjeng Nabi Muhammad, sehingga kanjeng Nabi Muhammad mereka disebut aslu kulli maujud, sumber dari segala sesuatu sewujud. Selestarina Nur Muhammad mereka cipta sareng Allah, maka Allah menciptakan 4 perkara. Sebelumnya Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia. Allah nyiptaake dari Nur Muhammad mereka 4 perkara. Pertama asmana lauhul mahfud. Kaping 2 asmana kolam. Kaping 3 asmana ars. Kaping 4 edi paneka makrifat, penglihatan batin. Pertama lauhul mahfud. Kenapa lauhul mahfud paneka? Lauhul mahfud paneka sebuah kendengan menjadi tempat penulisan segala macam takdir. Kaping 2 asmana kolam. Nalikana kolam cipta sareng Allah, maka Allah ada budak kolam, ya kolam uktub, tulis oleh kamu. Maka kolam matur de Allah, wa ma aktubu ya Rabb. Kenapa perlu tulis sareng abdina ya Allah? Maka Allah ada budak kolam uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisan pertama kali ini kan. Mandir mobil tulis sareng panjenengan. Tak odih tak mati kecuali dalam atenah kula sareng panjenengan. Penggalihna kula sareng panjenengan beda kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesainya paneka kolam perintah tulis sareng Allah. Ya kolam uktub marrotan saniyah, tulis kedua kalinya. Maka kolam atanya ada Allah. Kenapa tulis sareng abdina ya Allah? Maka Allah merintah kolam, tulis oleh kamu nasib setiap kaumnya dari semua nabi. Beda senapa nabi-nabi Allah, jumlah nabi Allah paneka beda 140.000. Senapa? 140.000. Dari nabi sejumlah 140.000 sengagunin derajat Rasul Sohibur Risalah, andi derajat menyampaikan wahyu panika sepune 313. Kenapa? 300. Dari 313 sebut sareng Al-Quran berwajib kauningin sareng dan kula sareng panjenengan panika jumlahan beda segemi. Beda segemi. Maka kolam mulai menulis kangge umat Nabi Adam, man ato Allah dakhalal jannah. Sapana orang seto ada Allah bekal masuk dalam surga. Wa man asallaha dakhalan nar. Sapana orang sing mentang sing durka Allah bekal masuk dalam neraka. Dak kaum Nabi tulis
Man ata'allaha dakhalal jannah wa man asallaha dakhalal nar. Kangge kaum Nabi Nuh, man ata'allaha dakhalal jannah wa man asallaha dakhalal nar. Sampai umat Nabi Isa sami tulisna sami, man ata'allaha dakhalal jannah, orang setoat bekal masuk ke dalam swarga. Waman asallaha dakhalal nar, pasira orang sedurka ada Allah bekal masuk ke dalam neraka. Depak kegilirna umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mulai nulis man ata'allaha dakhalal jannah, sapana orang seto ada Allah bekal masuk ke dalam swarga. Swarga, Jawa nggih. Swarga, Madura. Ketika kolam ternulis man asallah, bentak sareng Allah. Ya kolam, ta'addab bi umat Muhammad, bertata krama kamu ke umat Muhammad. Kolam tak pantes nulis ke angge umat Nabi Muhammad. Panjenengan umat apa sih? Alhamdulillah. Kolam sentak sareng Allah, entak pantes nulis man asallah ke angge umat Muhammad. Maka kolam potong dari dua sampai 1000 tahun guru bisa nulis boleh. Atanya ada Allah ya Rob wa ma'akum. Kenapa perkara pantes yang tulis sareng abdina ka angge umat Muhammad. Maka Allah ada budak kolam. Man atau Allah ada kolal jannah. Sabana orang yang ada Allah bakal masuk swarga. Ummatun mudnibatun warabun ghafur. Umat Muhammad adalah orang-orang semalam toat gulagu maksiat, ben aben toat lemalem maksiat. Anani umat Muhammad arwah andi pangeran sesifat ghafur maha pengampun ya Allah. Salah satu minhum yadkhulunal jannah bighairi hisab, sepertiga dari umat Muhammad masuk surga tanpa hisab, tanpa dipertanggungjawabkan amalnya. Wasulusun minhum, sepertiga dari mereka ja'una ilallah bidunubin kasirin, nyapis ke Allah ngibad dosa sangat banyak, ananging sepura sareng Allah sikaping telung sepura. Sepertiga umat kanjeng Muhammad si terakhir sobung berdosa sekali. Maka para malaikat perintah sareng Allah, malaikat lihatlah di dalam catatan mereka, apakah mereka pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ternyata umat Muhammad si berjubah celengah ibadah tulisan ke dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga na sepura sareng Allah pemasuk ke dalam swarga. Alhamdulillah. Nur Muhammad paneka kemudian titipake sareng Allah dak budikan Nabi Adam. Nabi Adam pesen ke putrana Nabi Sis, wahai Sis putraku, jangan engkau taruh Nur Muhammad yang ada di punggungmu itu illa fi rahimi tahir, kecuali di rahim perempuan yang suci. Sehingga Nur Muhammad paneka ngalih dalam setiap zaman sampai Nur Muhammad paneka depak debudika aban Nabi Muhammad pasrah Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah paneka la yamuru ahadun bihi illa wa alaihi raihatul miski wal ambar. Tidak satu orang pun yang berpapasan dengan Sayyid Abdullah kecuali orang itu mencium bau minyak misik atau ambar dari keringetnya Sayyid Abdullah. Neka abahan kanjeng Nabi Muhammad. Dan beliau disebut Misbahul Haram, penerangnya tanah Mekah. Kenapa? Karena malam beda Sayyid Abdullah senajan sabung lampona, maka dengan paneka bekal dari tera. Ananging meser kanjeng Nabi Muhammad Sayyid Abdullah paneka wafat umur lagi
cek wuduna umurnya belas tahun. Ketika Sayyid Abdullah wafat, Nabi Muhammad panika gede dalam kandungan umur 4 bulan. Sayyid Abdullah panika putrana Sayyid Abdul Muthalib. Asma aslina Sayyidatul Hamdi. Sayyid Abdul Muthalib panika putranya Sayyid Hasim. Wasmuhu Amr. Asma aslina Amr. Luar biasa Sayyid Hasim panika. La yamurru bimadarin wala hajarin wala sajarin illa yukhatibu alaihi ya Hasim abshir innahu sayadharu min dhuhrika khatamul anbiya'i wal mursalin. Wahai Hasim, gembiralah kamu karena dari tulang rusukmu, dari punggungmu akan lahir penutupnya para nabi dan utusan. Sayyid Hasim putrana Sayyid Abdul Manaf. Sayyid Abdul Manaf panika nasabah Imam Syafi'i tepanggi sareng nasabah Kanjeng Nabi Muhammad